Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing secara pribadi, dan berikan kami hati yang mengerti serta taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 26 ayat yang ke-6. Tertulis demikian: Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri, dan meminum kecelakaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar hampir 30 tahun lalu, pernah kejadian mobil yang saya kendarai mogok. Saat itu sudah sekitar jam 10 malam dan hujan. Belum ada handphone genggam pada waktu itu seperti sekarang ini. Kalau mau menelpon harus ke wartel atau telepon umum dengan memakai koin. Saya menepikan kendaraan di pinggir jalan dan berpikir bagaimana caranya memberitahukan orang tua saya di rumah. Saya melihat ada seorang bapak tukang becak lewat. Lalu saya memanggilnya dan memintanya pergi ke alamat yang saya katakan kepadanya, serta memohon kepadanya untuk memberitahukan orang tua saya di rumah bahwa mobil mogok dan perlu bantuan. Bapak tukang becak itu meminta uang pengganti ongkos, dan saya berikan sejumlah uang kepadanya. Setelah menunggu begitu lama, tidak ada pertolongan yang datang dari rumah saya, saudara. Akhirnya saya tinggalkan mobil di jalan dan mencari telepon umum yang jaraknya cukup jauh. Saya menelpon rumah dan orang tua saya mengatakan tidak ada tukang becak yang datang memberitahukan bahwa mobil mogok di jalan. Baru saya sadar saat itu, saudara, bahwa oknum tukang becak itu tidak melakukan apa yang saya minta kepadanya. Tidak semua orang bisa dipercaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 26 ayat 6 ini dikatakan, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Maksud dari ayat ini adalah agar kita tidak mengirim pesan dengan perantaraan orang yang tidak dapat dipercaya, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Pesan yang kita titipkan kepada orang yang bebal atau tidak dapat dipercaya bisa mengalami 3 hal. Yang pertama, tidak disampaikan. Kedua, ditambahi atau dikurangi. Dan bahkan yang ketiga, dibumbui dengan cerita lain yang memecah belah atau merugikan kita. Pada zaman dulu, saudara, mengirimkan suatu pesan memerlukan suatu upaya khusus, perlu biaya dan kepercayaan. Orang yang akan dijadikan penyampai pesan harus benar-benar yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam menunaikan tugasnya. Sekarang di era teknologi informasi yang canggih, mengirim pesan cukup memakai handphone dengan berbagai aplikasi yang ada. Tidak akan ada pemutarbalikan pesan, dan tidak akan ada penambahan atau pengurangan isi pesan. Apa yang kita tulis, itulah yang terbaca. Kita juga bisa menelpon dengan mudah, memakai voice call atau video call. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ada teknologi yang mendukung, masih juga diperlukan penyampai pesan yang dapat dipercaya. Apalagi sekarang ini, saudara, semakin banyak penyampai pesan yang menyebarkan hoax, kebohongan, dan ketidakbenaran. Sama halnya dengan kabar Injil. Sejak dulu Injil diputarbalikkan. Kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus diubah, ditambahi atau dikurangi, bahkan dimanipulasi. Iblis senang dengan pemutarbalikan fakta dan kebenaran. Saudara dan saya bukanlah hamba-hamba iblis, tapi kita adalah hamba-hamba kebenaran. Karena itu kita harus menyampaikan kebenaran.
Pesan dari renungan firman Tuhan pada saat ini adalah pertama, agar kita bijaksana dalam memilih orang yang akan kita percayakan sesuatu. Dan kedua adalah supaya kita sendiri dapat menjadi orang yang bisa dipercaya. Sebagai orang yang beriman, hendaknya kita memiliki integritas, kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Mari saudara, jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan dan oleh sesama kita. Kita sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengerjakan talenta, waktu, dan kehidupan yang Tuhan berikan. Biarlah hidup kita bisa dipercaya agar menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk kami bijaksana dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain, dan terutama supaya kami sendiri menjadi orang yang dapat dipercaya, terutama oleh Engkau Tuhan, dan juga oleh sesama kami. Pakai hidup kami Tuhan, agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat semakin memahami akan kehendak Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Naungi kami dengan kuasa-Mu, lingkupi kami dengan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami sakit. Jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan, masalah dalam kehidupan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Nyatakan pertolongan-Mu dan mujizat-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Tuhan atas semesta. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.